Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian laboratorium. Laboratorium adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah dilakukan. Laboratorium biasanya dibuat untuk memungkinkan dilakukannya kegiatan-kegiatan tersebut secara terkendali. Laboratorium ilmiah biasanya dibedakan menurut disiplin ilmunya, misalnya laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium biokimia, laboratorium komputer, dan laboratorium bahasa. Bismillahirrahmanirrahim, saya Katina Grantia dengan NIM 120209014. Saya akan sedikit memaparkan mengenai fungsi dari laboratorium. Fungsi laboratorium yang pertama yaitu laboratorium sebagai sumber belajar. Laboratorium sebagai sumber untuk memecahkan masalah atau melakukan percobaan. Tujuan pembelajaran fisika dengan banyak variasi dapat digali, diungkapkan, dan dikembangkan dari laboratorium. Yang kedua, laboratorium sebagai metode pembelajaran. Dalam laboratorium terdapat dua metode, ada metode percobaan dan pengamatan. Yang ketiga adalah laboratorium sebagai prasarana pendidikan. Laboratorium sebagai wadah proses pembelajaran. Laboratorium terdiri dari ruang yang dilengkapi berbagai perlengkapan dengan macam-macam kondisi yang dapat dikendalikan. Masalah yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang pertama adalah pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dia Gustiani dari kelas bagian ke-2A. Di sini saya akan melanjutkan materi yang akan dibahas, yakni ada jenis-jenis laboratorium. Di sini dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada laboratorium pendidikan. Laboratorium pendidikan ini laboratorium yang berada di lembaga pendidikan seperti SD, SMP, SMA, SMK, hingga perguruan tinggi dengan tujuannya ini menjadi bagian dari pembelajaran. Jadi fungsi dan tujuannya itu memang khusus untuk dijadikan pembelajaran itu untuk anak sekolah maupun mahasiswa. Yang kedua ada laboratorium penelitian. Laboratorium penelitian ini bentuknya seperti laboratorium fisika, kimia, serta mikrobiologi yang maksud dan tujuannya itu dibuat untuk menjadi tempat penelitian gitu dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada laboratorium pengendalian proses. Laboratorium pengendalian proses adalah laboratorium yang berguna sebagai tempat melakukan quality control dengan sebutan laboratorium komputasi. Yang keempat, ada laboratorium pengembangan produk. Laboratorium ini tujuan dibuatnya untuk melakukan pengembangan produk dengan memiliki sebutan laboratorium kultur. Jadi sebutan lainnya adalah laboratorium kultur, laboratorium kontrol jaringan, atau laboratorium analisa pangan dan pakan. Dan yang kelima, yang terakhir ada laboratorium pelayanan jasa. Laboratorium pelayanan jasa adalah laboratorium yang berada di rumah sakit, apotek, hingga klinik dengan maksud tujuan dibuatnya yakni memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang luas. Standar laboratorium yang baik. A. Dari bangunan. Yang pertama, bangunan harus memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan kerja, seperti tersedianya air mengalir dan tersedianya alat keselamatan kerja, yaitu APD, alat pemadam kebakaran, perlengkapan P3K, dan sarana instalasi pengolahan limbah. Yang kedua, kriteria bangunan dan ruang laboratorium. Ruang praktik harus memenuhi persyaratan. Satu orang peserta didik memerlukan ruang kerja minimal 2,5 meter persegi. Yang kedua,
bentuk ruang laboratorium sebaiknya bujur sangkar atau bentuk persegi panjang. Yang ketiga, disediakan ruang kosong antara tembok dan meja sekitar 1,7 meter untuk memudahkan dan mengamankan sirkulasi alat dengan peserta didik. Yang keempat, jarak antara ujung meja yang berdampingan sebaiknya tidak kurang dari 1,5 meter, sehingga peserta didik dapat bergerak leluasa. Yang kelima, luas ruang harus sebanding dengan banyaknya peserta didik. Yang keenam, luas ruang penyimpanan alat dan bahan disesuaikan dengan jenis alat atau bahan yang ada di setiap jenis pendidikan. Yang ketujuh, fasilitas ruangan disesuaikan dengan kebutuhan teknis masing-masing laboratorium. Yang ketiga, bangunan harus menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah dan aman. Yang pertama, desain laboratorium harus memperhatikan aspek keselamatan atau keamanan, seperti yang sudah disebutkan tadi. Yang kedua, keadaan ruang harus memungkinkan dosen dapat melihat semua peserta didik yang bekerja di laboratorium itu tanpa terhalang oleh perabot atau benda-benda lain. Yang ketiga, peserta didik harus dapat mengamati demonstrasi dari jarak maksimal 2 meter dari meja demonstrasi. Yang keempat, lantai laboratorium tidak boleh licin, mudah dibersihkan, dan tahan terhadap tumpahan bahan kimia. Yang kelima, tersedianya buku referensi penunjang praktik. Yang keenam, meja praktikum harus tidak tembus air dan tahan asam basa. Yang ketujuh, semua yang terlibat dalam kegiatan lab harus mengetahui letak keran utama gas, keran air, dan saklar utama listrik. Dan yang kedelapan, letak alat-alat pemadam kebakaran harus mudah dijangkau dan dapat diketahui oleh semua pengelola laboratorium. B. Kelengkapan sarana dan prasarana. Yang pertama, setiap jenis laboratorium memiliki ruangan sebagai berikut. Ruang pengelola laboratorium, ruang praktik peserta didik, ruang kerja dan persiapan dosen, dan ruang atau tempat penyimpanan alat dan bahan. Yang kedua, jenis dan jumlah peralatan harus sebanding dengan banyaknya peserta didik. Yang ketiga, tersedianya kebutuhan listrik seperti stop kontak. Yang keempat, adanya prosedur operasional standar atau instruksi kerja. Yang kelima, adanya sistem pelaporan dan dokumentasi dari setiap kegiatan praktikum. C. Pengelola. Dalam laboratorium harus ada sistem manajemen, seperti struktur organisasi, pembagian kerja, dan susunan personel yang mengelola laboratorium, seperti kepala unit lab, penanggung jawab lab, dan tenaga teknisi atau tenaga bantu lab. Yang terakhir, pendanaan laboratorium. Kegiatan operasional laboratorium bergantung pada ketersediaan bahan dan alat, dan untuk itu diperlukan dana. Yang kedua, dana yang digunakan bisa bersumber dari pemerintah, masyarakat, peserta didik, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Lalu yang ketiga, membuat kegiatan yang dapat menghasilkan dana bagi laboratorium, seperti penyediaan layanan jasa laboratorium bagi publik, kerjasama dengan institusi lain, dan kegiatan-kegiatan produktif dan kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deti Suryati. Di sini saya mau menjelaskan tentang pengadministrasian alat dan bahan laboratorium. Nah, pengadministrasian alat dan bahan laboratorium berguna untuk memudahkan pengecekan, penggandaan, dan pertanggungjawaban. Jadi bisa memudahkannya untuk pengecekan alat dan bahan. Kemudian pengadministrasian alat laboratorium
Yang pertama, alat laboratorium adalah alat-alat yang digunakan untuk pelaksanaan praktikum. Kemudian, kartu alat dengan format C1 berfungsi untuk mencatat data untuk masing-masing. Nah, bisa dilihat ya, di pinggirnya ada contohnya, ini kartu format C1. Nah, dalam format kartunya bisa dilihat ada nomor kartu, cadangan, golongan alat, nomor induk. Nah, khusus untuk alat-alat canggih dan alat keperangkatan harus dibuatkan secara tersendiri karena spesifikannya lebih banyak gitu ya. Nah, bisa dilihat ya, nama alat, kemudian ada merek, ukuran, nah pabriknya dari mana ya, seperti itu. Kemudian ada pengadministrasian bahan kimia laboratorium. Yang pertama adalah dalam pengadministrasian bahan kimia adalah menggunakan format D. Spesifikan bahan kimia yang diinformasikan yaitu nama-nama zat dalam bahasa Inggris, rumus kimia, massa molekul atau MR, kemurnian, konsentrasi, massa atau berat, jenis, wujud, warna, pabrik, dan kode zat. Kemudian yang terakhir untuk pengadministrasian zat atau chemicals menggunakan format D1 ya, atau kartu zat. Nah, bisa dilihat ya di sini ada format D1 buat format zat ya, bahan zat. Nah, ini sama ya seperti kayak tadi, buat alat juga tidak jauh contohnya seperti itu. Nah, jadi ini bisa untuk lebih mendatanya lebih spesifik ya. Jadi tahu bahan dan alat laboratorium yang digunakan ataupun yang sudah digunakan ataupun yang akan digunakan. Seperti itu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang keselamatan kerja dan keamanan di laboratorium. Dan ini ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yaitu yang pertama, poin A, tujuan peraturan keselamatan. Yang pertama, kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan orang yang bekerja di laboratorium. Yang kedua, tujuannya itu untuk mencegah orang lain terkena risiko pekerjaan laboratorium yang menyebabkan terganggu kesehatannya akibat kegiatan di laboratorium. Yang ketiga, mengontrol penyimpanan dan penggunaan bahan yang mudah terbakar dan beracun. Yang keempat, mengontrol pelepasan bahan berbahaya dan zat berbau ke udara sehingga tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu poin B, pakaian di laboratorium. Tujuannya itu yang pertama, dilarang memakai perhiasan yang dapat rusak oleh bahan kimia seperti sepatu yang terbuka, sepatu licin atau yang hak tinggi. Yang kedua, wanita dan pria yang memiliki rambut panjang itu harus diikat ya, dikarenakan rambut panjang yang tidak terikat dapat menyebabkan kecelakaan. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Yang ketiga, pakailah jas praktikum, sarung tangan, dan pelindung yang lain dengan baik. Ini adalah permulaan ya. Apabila kita mau meneliti di laboratorium itu yang utama yaitu mengenai pakaian di laboratorium. Kemudian poin yang ketiga yaitu poin C, memindahkan bahan kimia. Yang pertama yaitu baca label bahan sekurang-kurangnya 2 kali untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan bahan. Yang kedua, pindahkan sesuai jumlah yang diperlukan. Yang ketiga, jangan menggunakan bahan kimia secara berlebihan, karena apapun yang dilakukan secara berlebihan itu tidak baik juga. Dan yang keempat yaitu jangan mengembalikan bahan kimia ke tempat botol semula untuk menghindari kontaminasi. Nah, karena apabila ditempatkan di tempat yang semula bisa terjadi pencampuran zat kimia yang berbahaya. Kemudian yang poin 4, cara pemanasan larutan dalam tabung reaksi. Yang pertama, isi tabung reaksi sebagian saja, sekitar sepertiganya. Yang kedua, pemanas terletak pada bagian bawah larutan. Yang ketiga,
goyangkan tabung reaksi agar pemanasan dengan merata. Yang keempat, arah mulut tabung reaksi pada tempat yang kosong agar percikannya tidak mengenai orang lain. Jadi harus lebih berhati-hati juga ya. Kemudian poin yang kelima yaitu cara memanaskan dengan gelas kimia. Yang pertama, gunakan kaki 3 sebagai penopang gelas kimia tersebut. Yang kedua, letakkan batang gelas atau batu didih pada gelas kimia untuk menghindari pemanasan mendadak. Dan yang ketiga, jika gelas kimia tersebut berfungsi sebagai penagas air, isikan air seperempatnya supaya tidak terjadi tumpahan. Poin selanjutnya yaitu poin F, peralatan dan cara kerja. Yang pertama, botol Regen harus dipegang dengan cara pada bagian label ada pada telapak tangan. Yang kedua, banyak peralatan terbuat dari gelas. Hati-hati apabila kena pecahan dari kaca. Yang ketiga, ketika menggunakan pembakar spiritus, hati-hati jangan sampai tumpah di meja karena mudah terbakar. Yang keempat, jika digunakan bunsen, amati keadaan selang apakah masih baik atau tidak. Yang kelima, hati-hati bila mengencerkan asam sulfat pekat. Asam sulfatlah yang dituang sedikit demi sedikit dalam air dan bukan sebaliknya. Kemudian poin G yaitu pembuangan limbah. Yang pertama, limbah bahan kimia tidak boleh dibuang langsung ke lingkungan. Ya dikarenakan apabila kita membuangnya secara sembarangan bisa menimbulkan bahaya di lingkungan seperti dengan tumbuhan yang menjadi mati atau orang lain yang menyentuhnya. Yang kedua, buang pada tempat yang disediakan. Jadi harus punya tempat khusus. Dan yang ketiga, limbah organik dibuang pada tempat terpisah agar bisa didaur ulang. Yang keempat, limbah padat seperti kertas saring, korek api, endapan yaitu dibuang di tempat yang khusus. Yang kelima, limbah yang tidak berbahaya misalnya seperti deterjen itu boleh langsung dibuang. Yang keenam yaitu pengenceran air yang cukup banyak. Dan yang ketujuh, buang segera limbah bahan kimia setelah pengamatan selesai. Dan terakhir, limbah cair yang tidak larut dalam air dan beracun dikumpulkan pada botol dan diberi label yang jelas. Jadi apabila kita sudah melakukan pekerjaan di laboratorium, pembuangan limbahnya itu jangan sembarangan dan harus mempunyai tempat yang khusus dan tempat-tempat yang tertentu sesuai sesuai pembuangan gas yang dikhususkan atau ditentukan. Karena apabila tidak bisa membahayakan atau bisa terjadinya kecelakaan. Kemudian yang poin H yaitu jika terkena bahan kimia. Yang pertama yaitu kita tidak boleh panik. Yang kedua, mintalah bantuan rekan yang ada di dekat kalian. Yang ketiga, bersihkan bagian yang mengalami kontak langsung dengan bahan tersebut. Dikarenakan memang apabila dibiarkan saja bisa terjadinya kerusakan juga ya pada kulit kita apabila dibiarkan karena gas kimia itu benar-benar berbahaya, mempunyai zat yang mematikan bisa jadi. Yang keempat yaitu bila kena kulit jangan digaruk supaya tidak merata. Yang kelima, bawalah keluar ruangan korban supaya banyak menghirup oksigen. Yang keenam, bila mengkhawatirkan kesehatannya, segera hubungi para medis secepatnya. Jadi apabila korban ataupun kita yang mengalami kecelakaan kecil seperti ini, jadi lebih baik apabila tidak bisa diobati harus cepat ke tempat kesehatan terdekat. Kemudian yang poin I yaitu kombinasi bahan yang harus dihindari. Dikarenakan gak semua bahan kimia itu bisa disatukan ya. Yang pertama yaitu natrium atau kalium dengan air. Yang kedua, amonium nitrat, serbuk seng dan air. Yang ketiga, kalium nitrat dengan natrium asetat. Kemudian nitrat dengan ester. Peroksida dengan magnesium seng atau aluminium.
Dan yang terakhir benzena atau alkohol dengan api. Kemudian yang poin J yaitu poin yang terakhir yaitu gas berbahaya. Ini juga kita harus diperhatikan dikarenakan apabila kita tidak mengetahui gas berbahaya tersebut bisa menimbulkan kematian juga bagi kita yang meneliti di laboratorium. Yang pertama yaitu bersifat iritasi gas HCI, HF, nitrat dan nitrit, klorin, sulfur dioksida yaitu harus dicermati baunya. Yang kedua, karbon monoksida sangat mematikan. Semua reaksi yang menghasilkan gas tersebut dihindari karena tidak berwarna dan tidak berbau. Yang ketiga, hidrogen sianida berbau seperti almon hidrogen sulfida, yaitu dikenali dari baunya hidrogen selenida, gas yang sangat beracun. Nah, dan itulah materi mengenai tentang keselamatan kita agar kita lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaan di laboratorium dan cara-caranya sudah tadi saya jelaskan. Sekian dari saya, terima kasih.